Duše moja, duše. Jadi kalau begitu, dalam agama secara umum, yang bisa berkuasa atas hidup dan mati itu siapa? Allah. Dengan Yesus mengatakan, aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali, dia menyatakan dirinya sebagai yang berkuasa atas hidup dan mati. Dengan demikian dia menyatakan dia bersifat ilahi. Dan inilah yang menyebabkan mengapa akhirnya para pengikut Kristus ini sampai kepada kesimpulan tentang Tritunggal. Mengapa? Sebagai orang Yahudi, mereka tidak pernah lupa syahadat Yahudi. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Adonai atau Yahweh Allah kita, Yahweh itu Echad. Yang ini sejajar dengan kata-kata dalam Al-Quran, Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Sekali lagi ini bahasa serumpun gitu loh. Maka digunakan kata echad ini. Dari sinilah ini loh. Lah kok ini dibuktikan dari kebangkitannya mempunyai sifat ilahi. Padahal ada satu Allah yang juga dia sembah. Apa ada dua Allah? Ya nggak mungkin lah, Allah itu satu. Oh, dia sendiri juga menegaskan Allah itu satu. Markus pasal 12 ayat 29. Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hukum yang terutama kata Yesus ialah Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu hukum yang pertama. Setiap agama yang benar harus mulai dengan keyakinan tentang adanya satu Allah. Harus mulai kalau dalam bahasa Islamnya dengan tauhid. Musa mengajarkan itu, Yesus juga mengajarkan itu. Kata orang, itu Paulus lah yang ubah-ubah. Enggak juga. Paulus juga tidak mengajarkan begitu, tidak mengajarkan ada Allah lebih dari satu. Kita baca dari 1 Korintus pasal 8 ayat 4. 1 Korintus 8 ayat yang keempat. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada berhala di dunia itu. Kalau ada itu hasil pikiran manusia yang sesat. Berhala itu tidak ada realitanya, itu anak manusia aja. Otaknya manusia itu pabriknya berhala. Tidak ada. Sebentar. Makanya dikatakan tidak ada berhala di dunia itu. Terus? Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang Esa. Kurang jelas apa lagi sih kitab suci? Paulus mengatakan tidak ada berhala dan tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang Esa. Galatia 3:20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Berapa Allah itu? Satu. Bukan dua, bukan tiga. Kita baca juga Efesus pasal 4 ayat 9. Ayat 6 aja. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, ada di dalam semua. Seberapa Allah? Satu Allah. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan pun juga. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik.
setan-setan pun percaya. Maka keterlaluan kalau manusia sampai tidak percaya pada satu Allah. Setan aja percaya ada satu Allah, kok manusia enggak? Keterlaluan kan manusianya. Nah, dari sini kita melihat bahwa Alkitab itu tidak mengajar yang lain kecuali Allah itu satu. Oleh karena itu bersama saudara Muslim kita tidak ragu mengatakan La ilaha illallah. Itu hanya masalah bahasa aja, maknanya sama gitu loh. Nah, pertanyaannya lagi sekarang, dari perjumpaan para murid dengan Kristus yang bangkit ini, gurunya yang bangkit ini, mereka melihat ini juga sosok ilahi. Tapi kalau waktu di dunia dia menyembah Allah, apa ada dua kalau begitu? Nah, itu kan masalahnya. Dan itulah yang menjadi pergumulan iman Kristen sejak awal, tentang keesaan Allah dan keilahian Yesus. Nah, kalau kita lihat dari sisi kebangkitannya, itulah namanya teologi dari bawah atau kristologi dari bawah. Karena dari pengalaman di dunia ini menyatakan, ya bukti kalau dia bangkit dari mati berarti dia berkuasa, seperti yang dikatakan di sendiri, dia berkuasa atas hidup dan mati. Tapi pernahkah dia mengatakan bahwa dia itu Allah, aku ini Allah gitu kan? Sayangnya tidak. Yesus tidak pernah mengatakan saya ini Allah, tetapi mengatakan banyak perkataan-perkataan yang kesimpulannya tak lain dan tak bukan dia mengaku dirinya Allah. Kita baca Yohanes pasal 17 ayat 5. Nah, terima kasih. Dalam doanya kepada Bapa, Kristus mengatakan begini. Yohanes 17 ayat 5 tadi, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan pada dirimu sendiri, dengan kemuliaan yang kumulii sebelum dunia ada. Berarti dalam ayat ini Yesus mengaku apa? Yesus mengaku telah ada sebelum dunia ada. Betul? Ada makhluk yang sudah ada sebelum dunia ada? Tidak ada. Nah, kalau dunianya belum ada, manusia sudah ada belum? Kalau begitu waktu dia ada sebelum dunia ada itu sudah berwujud manusia atau belum? Belum. Dia baru berwujud manusia setelah lahir dari Maria. Berarti dia sudah ada sebelum lahir sebagai manusia, karena dia mengatakan aku sudah ada di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita baca juga ayat 24 dari pasal yang sama. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, dia mengatakan apa? Telah dikasihi Bapa sebelum dunia dijadikan. Mungkinkah orang yang tidak ada sebelum dunia dijadikan bisa dikasihi Bapa? Bisakah kita mengasihi seseorang yang tidak ada wujudnya? Yang tidak ada keberadaannya? Ya mungkin. Berarti kalau gitu memang Kristus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, pertanyaannya, Allah yang satu itu siapa sih sebenarnya? Kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi menurut ayat ini, Allah yang satu itu siapa? Bapa. Bapa bukan berarti dia laki-laki, Allah itu roh. Roh itu tidak punya tubuh, tidak ada daging, tidak ada tulang. Allah itu tidak punya jenis kelamin. Dia itu bukan laki-laki, dia itu bukan perempuan, dia itu bukan banci pula. Kenapa kita mengatakan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Allah? Aku bukan manusia, katanya. Apapun bayangan kita tentang Allah, kalau itu hanya bayangan, itu bukan realita. Allah itu tidak dapat dibayangkan. Yesaya 44 ayat 7. Siapakah seperti aku, kata Allah? Jawabannya apa? Tidak ada. Jadi kita tidak dapat menyerupakan Allah atau membayangkan Allah seperti apa. Daud juga mengatakan 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Bayangkan apapun yang engkau bayangkan tentang Allah itu bukan. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Jadi Allah itu bukan manusia, makanya wujudnya bukan seperti manusia. Bukan seperti gajah, bukan seperti gunung, bukan seperti kucing. Nah gimana? Gaib, kita tidak tahu. Ada, tapi kita tidak bisa bayangkan. Hosea pasal yang ke 9 ayat 11. 9 coba baca, 9 ayat 9. Ya itu yang betul. Aku ini Allah dan bukan manusia. Maka jangan dibayangkan seperti manusia. Nah, kalau dia tidak bisa dibayangkan seperti manusia, itulah sebabnya istilah Bapa pun bukan artinya Bapak yang punya ibu. Tidak. Kita kembali kepada 1 Korintus 8 ayat 6 tadi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itu loh maksudnya. Allah itu disebut Bapa karena dia asal usul segala sesuatu. Dia yang menciptakan, dia yang memelihara, dia yang menjadikan. Asal usul dari otoritas dari Allah seperti dalam rumah tangga kan. Bapak itu asal usul dari rezeki rumah tangga itu. Bapak itu asal usul dari otoritas dalam rumah tangga itu. Demikianlah ketika Allah itu disebut Bapa, ya seperti ini. Dia menjadi asal usul dari segala sesuatu. Jadi bukan karena dia laki-laki. Makanya dalam Alkitab tidak ada ajaran Allah sang ibu, itu tidak ada. Sebab istilah Bapa ini tidak menunjuk pada jenis kelamin, tidak menunjuk pada gender, tetapi pada asal usul segala sesuatu. Nah selanjutnya, Kristus mengatakan kepada Bapa Allah yang esa itu bahwa dia sudah ada di hadiratnya sebelum dunia ada. Di hadirat itu di mana? Di depannya, di belakangnya, kirinya, kanannya, atasnya, bawahnya. Allah tidak beruang, maka tidak ada kiri, kanan, atas, bawah. Dan kata-kata di hadiratmu itu dalam bahasa aslinya parasoi, di
di lingkup sekitarmu. Jadi Kristus belum jadi manusia ketika tidak berwujud manusia. Sudah ada di hadirat Bapa, itu di lingkup sekitar Bapa. Di mananya? Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jika kalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku keluar dari Allah." Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di dalamnya Allah, satu melekat berada di dalam dirinya. Sebagai apa? Kalau berarti ada dua Allah atau satu Allah? Ya satu, bukan dua. Sebagai apa sebelum jadi manusia itu dia berada di dalam dirinya Allah? Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Maka jangan angan-angan rupanya Allah itu seperti apa. Keliru, setan nanti yang datang. Jangan dibayang-bayangkan Allah itu. Allah itu tanpa rupa, tanpa wujud. Tapi ada. Ya. Maka dikatakan, ayatnya mana tadi? Tak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang di pangku Bapa itulah yang menyatakannya. Lu siapa ini kepada anak? Ingat, Allah tidak punya tubuh. Maka kata pangkuan ini istilah teologis, ungkapan teologis, bukan ungkapan biologis. Bukan berarti Allah itu punya kaki lalu kakinya bersila. Bukan. Ini ungkapan teologis. Artinya di dalam kedekatan diri Allah, maka di pangkunya dekat dengan detak jantungnya, dekat dengan rangkulannya. Di dalam diri yang terdekat dengan Allah, malah di dalam diri Allah itu sendiri ada sosok yang secara teologis disebut anak tunggal. Ini yang menyatakan. Nah, siapa ini yang disebut anak tunggal ini? Kita baca dari Ibrani 1 ayat 2. Bacakan. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya tadi, ya. Yang telah Ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada, maka Dia disebut Tuhan, Sang Penguasa, diangkat sebagai Tuhan. Nah, ini lain masalah nih kalau bicara ini nanti. Karena ini akan panjang sendiri itu nanti. Teruskan. Oleh Dia, oleh siapa maksudnya? Oleh anak tadi, Allah telah menjadikan alam semesta. Anak tadi di mana tempatnya? Di pangkuan Bapa. Melalui anak ini Allah menjadikan alam semesta. Mari kita lihat pada waktu semesta dijadikan, bagaimana prosesnya. Baca Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et ha'arash. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan? Ayat 3. Stop. Ayat 6. Allah jadi Ayat 9. Ayat 11. Dan seterusnya. Jadi menurut kitab Kejadian Allah menciptakan dunia melalui apa? Menurut Ibrani 1 ayat 2 Allah menciptakan dunia melalui apa?
Melalui apa? Melalui anak. Kalau gitu anak itu siapa? Firman. Jelas? Mengapa kok firman-Nya Allah disebut anak Allah? Jadi kalau begitu, ya memang Allah itu secara fisik tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita nggak ada masalah dengan keyakinan saudara-saudara Muslim bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Ya betul. Karena yang dimaksud Allah anak di sini bukan itu artinya, bukan Allah punya istri lalu kawin gitu. Seperti dikatakan oleh seseorang beberapa waktu yang lalu, kalau Allah punya anak, bidannya siapa gitu kan? Karena salah mengerti gitu loh. Nah, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 10. Aku di dalam Bapa. Bapa itu Allah yang esa itu ya. Putra ini siapa? Kristus itu siapa? Firman-Nya. Kata-kata seseorang ada di mananya orang itu. Ya di dalam orang itu, maka aku di dalam Bapa. Dan orang itu mengekspresikan dirinya melalui apa pada orang lain? Yang melalui kata-kata tadi, maka aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kata-kata si Daniel ada di dalam Daniel, diri Daniel diekspresikan melalui kata-katanya gitu loh. Maka Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, kalau firman Allah ada di dalam Allah, jadi Allah seolah-olah mengandung firman itu. Ya kan? Tapi firman itu mengatakan juga aku keluar dari Allah. Dalam dunia fisik. Yang dikandung lalu dikeluarkan dari diri yang mengandung. Namanya apa? Yang dikandung lalu dikeluarkan, dilahirkan dari diri yang mengandung. Namanya apa? Anak. Maka firman Allah itu disebut anak Allah karena dikandung oleh Allah tapi juga dilahirkan oleh Allah. Allah ada berapa? Satu. Firman-Nya ada berapa? Satu. Firman yang satu tadi disebut apa? Anak yang cuma satu itu apa istilahnya? Anak tunggal gitu loh. Jelas? Jadi jelas mengapa Yesus disebut anak tunggal? Karena dia adalah firman-Nya Allah yang telah menjadi manusia. Allah itu hanya satu. Jadi kalau gitu ada dua Allah atau satu Allah? Satu. Sebab yang disebut Bapa adalah Allah yang esa itu, yang disebut Putra adalah firman-Nya yang satu melekat di dalam dirinya dari awal, tanpa awal ya, tanpa awal, tanpa akhir, sejak kekal. Jadi kalau Allah tidak punya firman gimana? Bisa menciptakan dunia enggak? Ya enggak bisa, karena dia menciptakan segala sesuatu melalui firman. Jadi kalau gitu, Tritunggal ini baru Dwitunggal ya, karena saya belum menerangkan satunya. Tritunggal itu bertentangan dengan keesaan Allah tidak? Ya tidak. Sebab yang kita maksud dengan Tritunggal ini adalah Allah dan firman-Nya dalam hal ini masih dua, Tritunggal. Nanti kita lanjutkan. Berhenti sebentar, Tuhan memberkati. Terima kasih. Demikian sesi pertama pemaparan dari Romo Daniel. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan jeda 5 menit untuk istirahat. Bagi yang mau ke toilet, silakan ke toilet. Dan nanti ada snack, Bapak Ibu bisa menikmatinya sambil di ruangan ini. Nanti kita akan mulai kembali 5 menit selanjutnya.